Sekarang aku mau pakein nasi, terus pakein sambal kecap. Cuma sambal kecapnya di sini aku mau peresin jeruk dulu ya, biar makin seger. Nasi anget sama sate. Enak banget. Bener-bener rasanya senyaman itu. Pas dimakan tuh kayak pecah-pecah. Terus ketemu daging, swedepol. Begitu masuk mulut, rasanya tuh sopan banget. Nas, Nyari kambing di Garut mah emang susah sobat makan. Karena kota ini tuh cukup terkenal dengan hewan ternak domba. Ya udah deh kalau gitu, cus kita ikutin Firhan. Cobain salah satu warung sate legend sejak tahun 70-an yang punya olahan sate domba dan juga gulai. Suasana warungnya itu cukup nyaman buat makan di tempat. Tapi apakah rasanya bakalan senyaman suasana warungnya? Yuk kita tanya Firhan. Nah, ini nih sate matuh. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam, Ibu. Abah, ini Ya. teh ada sate kambing nggak sih, Bah? Yang dibikinnya sate Garut, domba Garut. Oh, pakai domba Garut. Iya. Aku mau pesen dong, Bah, sate, Iya. gulai. Terus tapi aku mau coba ikut bakar ke dalam boleh? Oh boleh. Kalau kayak gitu kita langsung lihat aja yuk cara pembakarannya. Sate, sobat makan. Kalau di Garut itu ya, jangan sesekali nyari yang namanya kambing, tapi nyarinya apa? Domba. Kalau nyari kambing kagak ada. Di sini ada itu domba. Kayak yang aku mau makan ini tuh adalah sate domba matuh. Nah, ini nih satenya, lihat tuh. Tuh lihat satenya. Jadi kalau sate domba itu, dia itu ada daging, ada lemaknya, itu wangi banget tuh, lihat. Aduh, aku langsung mau coba aja ya. Ini ada satenya, nih. Wow, sobat makan, dia tipikal sate yang cuma dicelup bumbu, terus rasanya itu asin, gurih, ada manis-manisnya, dan yang paling penting tadi aku bilang, dia nggak ada bau domba yang menyengat sama sekali, nggak ada. Ini enak sobat makan, dan dia juga punya tekstur ya, bukan yang lembut langsung hancur, nggak, tapi dia tuh masih ada bite-nya gitu loh, masih agak kenyal-kenyal gitu. Jadi kalau di sini kita tuh disajiinnya sama bumbu kacang dan juga bumbu sambal kecap. Nah, kalau menurut aku ya sate kambing ataupun domba, paling enak itu kalau kita pakai sambal kecap. Nah, sobat makan, tuh lihat. Coba ya. Emang bener sambal yang dia pakai itu ya. Dia tuh manisnya karena dapat dari kecap khas Garut yang ada gurih-gurihnya, ketemu sate yang bakarnya itu sempurna. Itu enak banget sobat makan. Aku juga mau coba si sate kambing sama sambal kacangnya. Nah, coba ya. Sobat makan, bumbu kacangnya, dia tuh tipikal yang gurih, terus ketemu sama sate, itu enak banget. Asli deh, rasa satenya itu smoky banget. Nggak ada tuh bau-bau mengganggu. Soalnya daging di sini pakai daging domba muda yang umurnya tuh belum sampai setahun loh. Sekarang aku mau pakein nasi, terus pakein sambal kecap. Cuma sambal kecapnya di sini aku mau peresin jeruk dulu ya, biar makin seger. Nasi anget sama sate. Enak banget. Bener-bener rasanya senyaman itu. Pas dimakan tuh kayak pecah-pecah. Terus ketemu daging, swedepol. Begitu masuk mulut, rasanya tuh sopan banget. Next, Firhan mau lanjut nih, kita cobain menu gulainya nih sobat makan. Aku juga di sini tadi pesen gulai sumsum. Jadi aku juga pesen yang tulang sumsum. Bentar ya, aku kucurin dulu biar makin segar. Dia tuh tulang tuh begini loh. Tuh. Gulainya tipikal gulai yang pekat. Tuh lihat kuahnya. Dia tipikal kuah yang asinnya pas, tapi kayaknya di sini juga nggak ada penambahan mecin ya. Jadi ini cuma dapat gurih dari rebusan tulang. Tapi ini udah enak banget sebenarnya. Dia wangi, nggak ada aroma-aroma yang aneh-aneh. Tapi yang uniknya tuh ya, kalau di Garut, persambelan tuh rata-rata tuh pakai sambal bubuk kayak gini loh. Nah tuh, jadi dikasih sambal bubuknya, terus juga boleh tambahin kecap sedikit. Tuh, kalau dilihat kau isinya kayak tulang doang, emang ya namanya juga sumsum ya. Yang kita makan tuh sebenarnya bagian dalamnya. Ini tuh makannya disedot gini nih.
Wah, lembut banget. Nih, lihat isinya. Tuh, sumsumnya lihat. Ini gurih, lembut kayak mentega. Kudu pakai nasi nih kayak gini nih. Sumsum sama nasi. Ini menurut aku sumsumnya lembut, creamy, wangi banget. Jos gandos deh rasanya. Kalau kata Firhan, teksturnya tuh kayak mentega. Next, Firhan tuh mau cobain menu apa lagi ya? Aku juga punya gulai domba. Nah, jadi kalau gulai domba ini, isinya dia lebih komplit. Ini juga ada babat tuh. Dan ini juga ada kulit kepala tuh. Duh, ini enak banget nih kulit kepala nih. Dan aku juga dikasih paru domba nih tuh. Aku mau nyobain kuahnya, apakah dia sama? Rasanya sama si gulai, dia nggak beda jauh. Aku mau kucurin dulu ya. Sama jeruk. Tuh. Kasih cabai bubuknya dan acar. Jangan lupa, ini juga wajib sobat makan. Ini acarnya enak banget ini. Jadi tuh warnanya cantik tuh, lihat tuh. Aku langsung mau makan matanya. Tuh lihat matanya. Sobat makan, matanya yang dimakan tuh langsung serut gitu di mulut. Enak banget, garing, gurih. Jangan lupa kita tuh makannya pakai emping. Nah, kayak gini nih. Aduh, fix no debat deh soal rasanya. Kuah gulai yang creamy dipakein acar sama emping, jadi kawin banget. Wah, sobat makan, kita banjur gak? Banjur ya. Kita banjur, lihat. Ini aku mau cobain sih daging kepalanya. Ini ada kaki dombanya tuh, karena umur kurang setahun dia kecil ya. Wow. Sekarang aku mau cobain si babatnya sama nasi. Tuh. Sobat makan, nikmat banget beneran. Dagingnya empuk, rasanya smoky dan ada sedikit manis. Ketemu sama rasa gulainya yang punya rasa aduhai. Bikin Firhan senyum-senyum sendiri tuh. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Firhan? Sobat makan, ayo yang ngiler-ngiler yang mau datang ke sini penasaran kan? Penilaian aku tentang sate domba Matu ini gimana yang di Garut? Kalau menurut aku, sate domba Matu enaknya real. Halo sobat makan, siapa di sini yang suka banget sama mie ayam? Buruan merapat deh, karena kali ini Geng Rating 5 lagi mengunjungi kota yang seru-seru kulinernya. Apalagi kalau bukan Bekasi. Firhan hari ini mau cobain mie ayam khas Bangka, itu namanya mie ayam Bangka Dea. Dikira-kira. Ada sobat makan. Sobat makan, sekarang aku lagi ada di daerah Bekasi. Aku tuh lagi ada di tempat pembuatan mie Bangka ya? Penjualan mie Bangka Dea. Di sini itu mie-nya tuh katanya bikin sendiri, Bu. Iya. Ini gimana nih? Ya itu 3 nih. Tiga nih, langsung cemplungin, Bu. Kita cemplungin ya, aku mau ngerebus. Bu, ini bentar doang kan, matangnya kan? Ini kira-kira aja. Kira-kira berapa lama, Bu? Enggak sih kira-kira 2 hari? Oh, kirain saya. Kembang ya? Jangan bikin malu nih kalau jatuh. Malu nih kamar tabak saya sebagai chef nih. Nah, ini tinggal masukin. Nah, sekarang apalagi dikasih apa lagi nih? Minyak dulu. Minyaknya, biar nggak lengket. Kalau ini kita ngambil minyak sampai habis nih. Kalau nggak habis dia suka cepat kental. Nah, jadi sobat makan, ini yang membedakan mie Bangka dengan mie Jawa pada umumnya ya. Iya. Jadi kalau mie Bangka tuh dia rasanya itu dia bukan manis, walaupun dia kelihatan warna coklat pekat, tapi rasanya dia gurih. Beda dengan mie Jawa ya. Iya, kalau Jawa manis ya. Iya, karena orang Jawa emang manis. Kalau ini kan kita, nah kalau udah rata udah. Nah, jadi ini udah ya. Ya. Nah, terus kalau udah gini? Udah kasih sayurnya. Aduh, aku udah gak tahan, aku lapar. Aku bosan yuk, kita cobain yuk. Sobat makan, lihat dong. Di depan aku nih udah ada yang namanya mie ayam Bangka Dea yang di daerah Bekasi nih. Lihat,
Ini porsinya bener-bener gede banget, ini porsi jumbo tuh, lihat tuh. Kalau aku yang pesen sih emang harus banyak ya, nggak bisa kok dikit nih. Nah jadi di sini tuh kalau spesialnya itu dia itu banyak topping-toppingannya. Biar makin asik lagi nih, di sini juga menyediakan topping tambahan seperti pangsit, bakso ikan, bakso daging, tahu bakso, dan juga fukian. Aku udah gak sabar, aku penasaran banget sama si kuahnya. Kalau Bangka tuh harusnya punya cita rasa kuahnya tuh dia tuh yang bening, yang clear gitu loh. Sobat makan, udah kelihatan ya kalau kuahnya itu bener-bener menggoda banget. Pasti bikin lagi deh. Kira-kira rasanya gimana ya? Nah, cobain ya. Kuahnya bener-bener clear. Jadi tipikal kuah bukannya kuah yang mateh kaldu, enggak. Kuahnya itu tipikal kaldu yang apa ya, yang light, yang seger, yang kalau ketemu sama sambal-sambalan ini bakal enak banget nih. Nah ya, aku sekarang mau kawinkan antara si kuah sama si mie ayam ini. Aku mau aduk kayak Jadi aku mau cobain si mie-nya dulu. Jadi mie-nya itu yang diracik pakai perkecap-kecapan khas Bangka. Yes, bener. Tekstur mie-nya itu yang kenyal, tapi dia tetap padat. Dia tuh kayak pintar banget deh bikinnya. Ini pintar banget nih. Biar makin asik, di sini juga menyediakan topping tambahan seperti pangsit, bakso, dan juga fukian. Nah, ini udah aku mau campurin dulu. Nah, aku mau cobain mie-nya. Ditambah dengan pangsit rebusnya. Nah, ada topping fukian yang mirip banget sama otak-otak. Fukian ini dibuat dari campuran tepung dan ikan tenggiri. Rasanya bakalan kayak gimana ya? Dan juga ini ada fukian. Dia tuh kayak tekstur otak-otak gitu ya, bener ya? Bener kayak otak-otak, mirip banget, kecil banget tuh. Cobain ya. Dia bener-bener dari ikan yang digoreng dulu, baru direbus karena kerasa banget. Emang cocok banget sih ini kalau dijadiin satu. Di sini juga sambalnya tuh unik banget loh, karena sambalnya tuh pakai potongan cabai rawit dicampur dengan kecap asin dan kecap manis. Makin mantep dah. Da Abi mah orang Sundanya, jadi kalau makan begini tuh harus mis dasem, tau nggak mis dasem? Nggak tahu, amis lada hasem. Nah, jadi harus mis dasem biar makin ngeunah gitu nya. Diaduk-aduk gini. Udah puas cobain mie ayam Bangka Dea dan semua toppingnya, pasti pada penasaran kan? Kira-kira penilaian Firhan gimana ya? Kasih tahu dong Firhan. Pasti sobat makan di rumah penasaran kan gimana rasa dari mie ayam Bangka Dea ini? Jadi menurut aku mie ayam Bangka Dea yang daerah Bekasi ini rasanya